kurang lebih 16 km dari pusat kota Sragen, tepatnya di Dusun Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupuh, terdapat tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh penguasa Keraton Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Sebetulnya siapakah Joko Tingkir tersebut dan mengapa terdapat makam kembar Joko Tingkir, yaitu di Kota Gede dan di wilayah Butuh, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen. Saksikan videonya sampai selesai. Engkang ngadep kehdo Joko Tingkir merupakan putra Ki Ageng Kebo Kenongo dari pernikahannya dengan Roro Alit, putri dari Sunan Lawu. Nama kecil dari Joko Tingkir adalah Raden Mas Karebet. Ki Ageng Kebo Kenongo sendiri adalah adipatri Pengging yang kedua yang menggantikan ayahandanya Ki Ageng Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging pertama. Sementara Sunan Lawu sendiri adalah putra dari Prabu Brawijaya V, sehingga bisa dikatakan bahwa Joko Tingkir juga merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. Sikidang ambekipun. Kenapa dikatakan Raden Mas Karebet? Konon ketika lahir digelar wayang beber dan suara kelir kena angin bersuara kemprepet, sehingga sejak saat itu dinamakan Raden Mas Karebet. Kemudian dinamakan Joko Tingkir, diambilkan dari nama daerah di sekitar Solo Tigo, karena pada saat itu Raden Mas Karebet dibesarkan dan diasuh di daerah Tingkir oleh ayah angkatnya, yaitu Ki Ageng Tingkir. Ula ngandelaken iku mandine kalamun Makam Joko Tingkir sendiri berada satu komplek dengan Masjid Butuh yang letaknya di Dusun Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang merupakan masjid tertua di wilayah Sragen setelah Masjid Mujahidin di Kecamatan Sambung Macan. Dan Masjid Butuh ini diperkirakan didirikan pada tahun 1550 oleh Ki Ageng Butuh atau Ki Ageng Pengging. Bentuk dari Masjid Butuh ini sama persis dengan Masjid Agung Demak. Cuma soko guru atau tiang utama yang membedakan. Kalau Masjid Agung Demak, soko guru atau tiang utamanya jauh lebih besar dibandingkan yang ada di Masjid Butuh. Lan kang wirangi Makam Joko Tingkir sendiri banyak diziarahi oleh warga, baik warga dari Sragen maupun dari luar Sragen. Bisa dikatakan bahwa komplek makam ini juga disebut sebagai wisata religi. Setiap malam Jumat selalu saja banyak warga yang berkunjung untuk berziarah, dan kebanyakan mereka datang dari berbagai kota. Makam lain yang berada di komplek pemakaman ini adalah istri dari Ki Ageng Butuh, kemudian adik Joko Tingkir yaitu Kanjeng Pangeran Tejo Wulan, dan juga putra Raja Pajang yaitu Pangeran Benowo.
Dalam rangkaian sejarah, Joko Tingkir bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah sosok yang mempunyai kekuatan kanuragan atau kekebalan, sehingga banyak legenda yang menceritakan bahwa Joko Tingkir pernah mengalahkan sekawanan buaya. Selain itu, ada kisah lain yang menceritakan ketika Joko Tingkir hendak mengabdi ke Kerajaan Demak dengan menyusuri Sungai Bengawan Solo. Dan sesampainya di Demak, ada seekor kerbau yang sedang mengamuk, dan hanya dengan sekali pukulan, kerbau itu tewas. Dan dengan peristiwa tersebut, akhirnya Joko Tingkir diangkat menjadi menantu Sultan Trenggono. Mangsa mengko puniki mapan wus lumrah. Di halaman kompleks makam ini terdapat 2 buah batang kayu yang diyakini atau disebut-sebut sebagai bagian dari perahu Joko Tingkir saat menyusuri Sungai Bengawan Solo menuju Dusun Butuh. Sempalan getek ini berupa belan kayu jati sepanjang kurang lebih 2 meter, dan ini bisa disaksikan di komplek pemakaman Joko Tingkir atau Sultan Haji Wijoyo di komplek Masjid Butuh. Kilawan prayogi Kedatangan Joko Tingkir di Desa Butuh yang saat itu masih berupa hutan belantara tidak lain adalah untuk berguru kepada Ki Ageng Butuh yang dikenal merupakan salah satu murid dari Syekh Siti Jenar. Pada saat itu, Joko Tingkir datang ke Dusun Butuh bersama ayahandanya, yaitu Kebo Kenongo. Turtan bruhing ngedur aja sira pedak-pedak. Sekian dulu jalan-jalan kita pada kali ini, yaitu di makam Joko Tingkir yang berada di komplek Masjid Butuh yang berada di Dusun Butuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sampai ketemu di jalan-jalan saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.